Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Ya, alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di depan kelas pada siang hari ini dengan kondisi yang sehat walafiat. Nah, Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian yang datang ke sini karena kalian bersedia hadir. Nah, kita akan melaksanakan konseling kelompok. Sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan konseling kelompok. Mas Widi, silahkan dipimpin. Baik, teman-teman, sebelum kita melaksanakan layanan konseling kelompok dengan Ibu Wilia, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, seperti yang Ibu katakan, di sini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah ikut konseling kelompok apa belum? Belum sama sekali ya? Belum. Berarti gambarannya kayak gimana belum tahu ya? Belum. Nah, oke, Ibu akan jelasin. Konseling kelompok itu adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, jadi di sini nanti kita akan sharing-sharing tentang masalah adik-adik semuanya dan kita mencari solusi bareng-bareng gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Nah, di dalam konseling kelompok ini menerapkan beberapa asas, yaitu ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti pas kita konseling kelompok, adik-adik harus terbuka, harus menceritakan masalahnya secara detail dan rinci agar kita bisa menyelesaikan masalah itu secara bersama-sama. Nah, kedua ada asas kerahasiaan. Jadi, ketika nanti dari kita ada yang bercerita, mohon dijaga kerahasiaannya. Jangan ada yang menceritakan kepada orang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, kalian tadi ke sini sukarela atau dipaksa? Sukarela. Sukarela, alhamdulillah. Berarti kan dari hati kalian sendiri ya, Ya. bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, yang terakhir ada asas kenormatifan. Di sini kalian nanti ketika mendengarkan temannya bercerita, kalian harus menghargai teman kalian yang sedang bercerita tentang masalahnya gitu. Itu adalah asas-asas yang dianut saat konseling kelompok gitu. Nah, sekarang ini kan sekelas semua ya? Iya, Atau Bu. beda-beda? Sekelas semua? Beda-beda, Bu. Oh, beda-beda. Berarti kemungkinan besar belum pada kenal ya? Belum. Nah, sekarang biar lebih kenal dan akrab, kita kenal terlebih dahulu. Ya, dari sebelah Ibu siapa namanya? Fitri, Bu. Oh, Fitri. Sampingnya? Saya Widi, Bu. Oh, Mas Widi. Oke, Ya. depan saya? Saya Failah, Bu. Failah. Sampingnya? Saya Utia, Bu. Tia. Ini Sela, siapa? Bu. Sela. Iya. Oke, Mbak Sela. Samping saya ini? Via, Bu. Elvia. Ada E-nya ya? Iya, Elvia. Elvia gitu. gitu nama Oke. Udah pada hafal belum teman-teman sekelompoknya? Sudah. Oke, diusahakan hafal, diusahakan akrab ya, karena kelompok ini akan menemani kalian menyelesaikan masalah selama beberapa pertemuan ke depan. Iya, Bu. Nah, kita sepakati untuk pertemuannya kita berapa menit? 30 sampai 40 menit cukup. Cukup. Ya, nanti misal ada yang masih belum puas dengan waktu segitu bisa dilanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, nah sekarang duduknya udah nyaman apa belum? Sudah. Nah, pokoknya di sini nanti kalian enjoy aja, dinikmatin aja kegiatannya. Utarakan apa yang ingin kalian ceritakan gitu. Nah, sekarang mari kita mulai konseling kelompok. Nah, sekarang siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu tentang masalahnya? Sekarang Ibu pengen tanya dulu, pengen tahu apa aja sih masalah kalian yang kalian alami sekarang. Dari Mbak Fitri, masalahnya apa nih? Masalahnya itu males, Bu. Males apa? Males ngapain? Belajar. Males belajar. Kalau Mas Widi, masalahnya apa? Kalau saya sulit memahami pelajaran, Bu. Oh gitu. Terus Mbak Failah masalahnya apa? Susah mengatur waktu belajar, Bu. Oh gitu. Kalau Mbak Utia? Saya sama kayak Mas Widi, Bu, sulit memahami pelajaran.
gitu. Cuman pelajaran tertentu atau hampir semua pelajaran ya? Hampir Mbak Musa? Hampir semua. Sampingnya? Saya juga sama Mbak Fitri Bu, suka malas belajar, kurang fokus. Gitu, kurang fokus. Kalau Mbak Via, masalahnya apa? Enggak, saya sama seperti Failah, Apa tadi masalahnya Mbak Faila? sulit membagi waktu belajar. Sibuk banget ya kamu? Banget Bu. Oh gitu, oke. Nah, sekarang kan udah pada mengungkapkan masalahnya, tapi belum detail kan. Nah, sekarang siapa yang siap untuk menceritakan secara detail tentang masalahnya gitu. Jadi nanti kita bahas masalah itu bareng-bareng. Siapa yang berani dan siap? Saya Bu, Oh ya, oke Mbak Mila. Mbak Sela ya, maaf ya. Maaf. Mbak Sela, tadi masalahnya adalah sulit malas belajar. Oh, Bu. malas belajar. Nah, malas belajar itu biasanya karena apa, Mbak? Karena saya tuh lebih itu loh Bu, lebih mementingkan HP Bu, main HP. Jadi Oh, tuh suka main HP. suka mundur-mundur kalau mau belajar tuh. Tugas iya. suka numpuk gitu Bu. Gimana ya Bu? Kalau keinginan Mbak Sela sendiri itu pengennya Mbak Sela tuh pengen yang kayak gimana? Pengen Belajar. bisa lebih giat, bisa membagi waktu, bisa lebih semangat lagi belajarnya gitu loh Bu. Nah, jadi pengen Tapi itu sangat susah banget Bu. susah banget. Mm. Nah, teman-teman, dari masalah yang udah diceritakan Mbak Sela ini, ada yang ingin memberikan ide atau masukan untuk menyelesaikan masalahnya Mbak Sela ini? Nanti kita tampung bareng-bareng Iya pendapatnya. Bu, Ya, Mbak Fitri gimana Mbak Fitri? mungkin dari pengalaman pribadi ya, kan saya juga malas belajar, tapi malas saya itu nggak karena HP, Oh, karena apa? karena kurang motivasi belajar. Jadi kalau misal kita ketergantungan pada HP, mungkin kita bisa menjadwalkan pada diri kita sendiri tentang bagaimana kita waktunya main HP, waktunya belajar, waktunya membantu orang tua gitu. Berarti bisa bagi waktu ya Dek ya. Iya. Iya, oke. Ada lagi yang ingin mengusulkan pendapatnya tentang masanya Mbak Sela? Mbak Utia mungkin? Boleh. Kalau Saya, Bu, menurutnya Mbak Utia gimana? kalau menurut saya juga menurut pengalaman pribadi, Mm-mm. mungkin dengan cara kita belajar bersama dengan teman itu bisa meningkatkan rasa mudahnya untuk menangkap pelajaran karena saling ada kontribusi dan adanya pendapat dari teman-teman yang lain gitu Bu. Mbak Mela, Mbak Sela, dengar tadi yang diomongkan Mbak Utia? Iya Bu, dengar Bu. Oh iya. Mas Widi boleh memberikan pendapatnya? Mungkin Malas kan belajar. tadi Mbak Mela kan malas belajar Malas karena belajar. sering main HP ya. Iya Mas. Kalau saya mungkin hampir sama sih seperti Mbak Fitri karena kita harus menjadwalkan ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita main HP. Nah, jadi jangan malah lebih ke main HP. Padahal kan belajar lebih penting daripada main HP. Kalau main HP buat selingan nggak apa-apa. Kalau kita belajar terus jenuh, nah mungkin bisa main HP buat hiburan, buat merefreshing otak kita. Nanti kalau seperti itu kan bisa terjadwal gitu loh, teratur lah, terstruktur gitu, tidak jadi males lagi karena ada selingan. Jangan berlebihan. HP kan juga kalau kita nggak pinter-pinter kan bisa menyebabkan kita itu merugikan bagi kita. Ya gitulah. Oke. Nah, tadi keinginannya Mbak Mela tadi pengen gimana? Keinginannya? Keinginan saya pengen lebih giat dalam belajar, terus bisa mencapai cita-cita yang saya impikan. Itu keinginannya Mbak Mela ya. Iya. Nah, sekarang apa sih yang udah Mbak Sela lakuin untuk mencapai itu? Yang udah Mbak Sela lakuin untuk mencapai itu? Belum sih Bu, Belum ya? karena saya lagi ini mencari solusi dari konseling kelompok ini. Nah, oke. Nah, tadi kan dari teman-teman udah ngasih masukan, ngasih ide buat tindakan-tindakan apa aja yang harus dilakukan Mbak Sela. Nah, dari situ Mbak Sela bisa nyimpulin apa aja nggak tadi yang dari Jadi teman-teman? saya lebih bisa membagi waktu, bisa menjadwalkan
kegiatan saya biar lebih efektif. Itu tuh yang bisa saya tangkap. Nah, dari pendapat teman-teman sama menurutnya Mbak Sela sendiri, itu ada kesulitan nggak di situ dalam melakukan itu nanti? Sepertinya masih Bu, tapi kan sedikit demi sedikit tuh pasti bisa melawan. Nah, gitu. Jadi untuk kedepannya, kapan Mbak Sela mau memulai tindakan baru itu? Insya Allah habis ini Bu, konseling kelompok akan saya terapkan dalam kehidupan saya. Oke, bagus. Jadi gini ya, adik-adik, konseling kelompok ini juga mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Jadi ketika nanti di kelas kok Mbak Sela itu masih nunda-nunda pekerjaannya atau dia malah tidur nggak dengerin, tambah malesnya setelah konseling kelompok ini, kalian punya hak untuk mengingatkan Mbak Sela gitu ya. Siap, Bu. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Ya, Bisa. baik. Nah, Bisa. masalah siapa lagi yang mau kita bahas? Saya Bu, Oh iya, baik Mas Widi. Mas Widi udah siap menceritakan masalahnya? siap Bu. Oke, siap. Kan saya itu sulit memahami pelajaran. Hmm, Ketika di kelas itu walaupun guru sudah menjelaskan berkali-kali itu saya masih terasa sulit gitu loh Bu. Kok nggak paham-paham gitu. Nah itu bagaimana caranya Bu agar saya itu sedikit demi sedikit bisa memahami pelajaran tersebut. yang diinginkan Mas Widi apa? Ya saya bisa menjadi lebih paham mengenai pelajaran itu. Cepat paham gitu ya. Ya cepat paham. Nah, biasanya kalau Mas Widi diterangin gurunya kok nggak paham, itu yang dilakukan Mas Widi apa? Eh, Yang udah pernah dilakuin Mas Widi. Ya saya sudah mencoba itu loh Bu. Ketika guru menjelaskan kan udah selesai menjelaskan tapi saya belum paham. Tapi saya mencoba untuk meminta guru tersebut untuk menjelaskan Menjelaskan kembali ulang. gitu loh. Tapi tetap nggak paham gitu loh Bu. Tetap nggak Gimana paham. itu? Kalau metode belajarnya Mas Widi sendiri lebih suka yang gimana? Mungkin itu sih Bu, belajar dengan adanya permainan gitu, mungkin pakai metode permainan gitu agar tidak bosen gitu, mungkin bisa menyebabkan saya bisa lebih mudah menangkap pelajaran tersebut mungkin dengan metode itu. Oh, berarti kemungkinan Iya. nggak pahamnya Mas Widi itu karena Bosen itu kadang kan guru cuma cara menjelaskan ngajar. gitu. Iya, benar. Nah, sekarang teman-teman dari masalahnya Mas Widi silahkan ditanggapi. Ada Saya- yang mau ngasih usulan? Saya, Bu. Ya, oke Mbak Fitri, gimana? Kalau menurut saya, Mm-mm. dan kita sulit memahami pelajaran, mungkin kita bisa mengajak teman-teman yang sudah paham untuk berdiskusi tentang pelajaran yang tadi disampaikan dan mana yang belum paham. Oke. Ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya? Mbak Fia? Kalau menurut saya, mungkin kan ini kan tadi kayak kesulitan banget buat masuk ini ya, masuk pelajarannya Iya. ya. Benar. Mungkin kalau menurut saya, soalnya saya juga ngalamin kan kayak gitu, bisa jadi lebih masuknya itu dengan cara bermain. Kalau enggak dengan cara kayak kita dengerin musik, itu kalau menurut saya bisa masuk banget kan. Soalnya belajar sendiri biasanya langsung nangkep gitu. Kalau dosen atau guru yang jelasin itu kayak menurut aku bahasanya tuh kayak tinggi gitu loh, jadinya jarang bisa buat masuk gitu. Ya. Dari Mbak Fitri sama Mbak Fia, kira-kira langkah mana yang akan Mas Widi aplikasikan nanti? Kalau mungkin saya pakai langkahnya Mbak Fitri, karena kan kita diskusi sama teman-teman kan kita bisa saling tukar wawasan gitu loh dengan bahasa kita sendiri. Kan sesama teman kan sepadan gitu bahasanya. Kalau guru ya benar kata Mbak Fia tadi, bahasanya terlalu tinggi jadi sulit untuk dipahami gitu. Nah, ketika nanti akan Mas Widi lakuin itu tadi saran dari teman-teman, kira-kira mana yang masih kesulitan dari tindakan-tindakan ini tadi? Mungkin itu sih Bu, yang belajar sendiri itu loh Bu. Pakai musik itu justru saya malah Nggak masuk-masuk. iya malah nambah sulit saya malah. Iya. Kan kalau diskusi itu kan
juga harus mental, harus Iya. pede kan. Nah, Iya. ada kendala nggak di situ Mas Yudi? Eh, Kira-kira. mungkin belum ada sih Bu kalau Belum ya? sekarang. Berarti yang akan dilakukan Mas Yudi nanti apa setelah ini? Ya mungkin besok bisa berdiskusi dengan teman ketika saya itu tidak paham mengenai pelajaran tertentu gitu. Oke. Nah, bagi teman-teman yang udah menceritakan masalahnya, gimana perasaannya? Ya pasti seneng lah Bu bisa dapat masukan dari teman-teman semuanya, dari ibu juga bisa apa ya, menambah apa namanya, Kawasan. wawasan lah intinya. Oh jadi seperti ini toh gitu. Iya. Kan jadi Mbak Failah, perasaannya gimana tadi setelah, kan tadi masalahnya sama kan, sama kayak siapa tadi masalahnya? Iya, Iya, terus udah sempat kebahas juga kan, gimana perasaannya udah ya menceritakan lumayan masalah? lega. Lumayan lega. Jadi lebih tahu oh caranya harus begini gitu dan bisa mengaplikasinya caranya gimana gitu. Oke. Dari awal sampai sekarang ada yang mau menyimpulkan tadi masalah sama solusinya? Mbak Utia mungkin sedikit aja kesimpulannya. Mungkin kesimpulan dari permasalahan teman-teman ini, kita harus lebih giat dalam belajar dan harus bisa mengatur waktu, disiplin dalam melakukan segala hal. Seperti itu, Bu. Oke. Sekarang Ibu mau tahu nih kesan-pesan kalian mengikuti konseling kelompok ini. Urut aja ya dari Mbak Tia. Kesan-pesannya apa? Kesannya tadi setelah kita sharing-sharing, kesannya dari Mbak Tia sendiri gimana? Kesan. Takutkah Enggak atau sih. Senang aja bisa apa ya, mengenal juga kan sama iya teman-teman. kan. Ha, senang juga. pesannya buat teman-teman semua apa? Pesannya Bisa dibantu Mbak Mila pesannya buat Mungkin teman-teman? lebih itu ya, lebih bisa membagi waktu, belajar, lebih giat, rajin gitu tuh. Terus ketika kita udah bisa mengatur waktu, berarti otomatis kan kita tahu kan tujuan apa yang ingin kita capai. Nah, itu penting banget ketika kita sekolah itu kita harus selalu ingat tujuan kita kan, harus selalu ingat tujuan kita belajar itu sekolah itu untuk apa. Nah, ketika kita udah mulai down atau lalai dengan tugas kita, nah diadakannya konseling kelompok ini juga untuk mengingatkan kewajiban kita atau niat awal kita belajar atau sekolah itu untuk apa. Nah kayak gitu. Alhamdulillah waktu kita sudah cukup, sudah selesai dalam pelayanan bimbingan kelompok ini. Untuk bimbingan kelompok, konseling kelompok, untuk konseling kelompok yang selanjutnya, temanya dari ibu atau bebas? Dari ibu. Dari ibu. Dari ibu aja, saja, Bu. Oke, jadi orangnya masih sama seperti ini ya? Ya, Bu. Oke, mari kita cukupkan. Silakan Mas Widi boleh memimpin doa. Baik, sebelum kita mengakhiri layanan pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu cukupkan sekian dan terima kasih adik-adik semua bisa hadir pada konseling kelompok ini. Semoga bisa menjalani hari-harinya dengan semangat dan giat. Dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.